Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Kakak percaya kabar kalian luar biasa. Halo Kak Floren. Halo. Wah, Kak Florennya lemes banget ya. Coba kakak kebesarin volumenya. Halo Kak Floren. Halo. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Wah, rumahnya Kak Floren kena banjir enggak? Enggak. Enggak, dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik juga yang rumahnya kena banjir, jangan bersedih, tetap percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Ya, ayo Kak, sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita ambil sikap doa, kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu baik kepada kami. Kami mau beribadah Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biarlah urapan-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Ini pujian kami, ini tarian kami, hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Nah adik-adik, di sini siapa yang rajin baca Alkitab? Kak Floren rajin dah? Rajin dong. Wah, hebat. Rajin berdoa? Rajin dong. Rajin pastinya. Yuk semuanya kita mau berdiri, kita mau katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita mau katakan aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresno ku jero banget. Tresno ku
jauh di dalam hatiku. Aku cinta Yesus, jauh di dalam hatiku. Cintaku jauh di dalam, jauh di dalam hatiku. Cintaku jauh di dalam, jauh di dalam hatiku. Tresnaku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnaku jer jer ro ro, jero 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 banget. Aku anak raja, kamu anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki kiri hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki kiri hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Sekali lagi ya, katakan aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki kiri hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki kiri hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki kiri hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Yeay. Aku anak raja, kamu anak raja. Kak Floren anak Raja. raja. Siapa rajanya kita? Tuhan Yesus. Yesus. Ya semuanya adik-adik, kita mau siapin apa Kak? Hati kita. Hati kita, Alkitab kita mau apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab, mau dengerin Firman Tuhan. firman Tuhan. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa,
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau siap dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang taat. Jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang manis saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami tanah-tanah yang subur. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar biarlah tertanam, tertumbuh di dalam setiap kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, pastikan adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar sama-sama hari ini mengenai firman Tuhan, mengenai ciptaan baru. Apa sih ciptaan baru? Nah, sebelum kita lanjutkan, yuk adik-adik silahkan tonton tayangan berikut ini ya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan videonya. Itu kalau di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA itu namanya metamorfosa ya, perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu ya, mesti semuanya sudah pernah lihat ya. Di mana ulat yang tadinya menjijikkan ya, mungkin banyak orang yang takut lihat ulat ya, warnanya serem Nah, tapi Tuhan bisa ubah ulat itu melalui beberapa proses sehingga ulat itu menjadi kupu-kupu yang cantik ya, warnanya indah, bentuknya indah ya, bisa terbang kemana-mana dan orang pasti suka lihat kupu-kupu daripada lihat ulatnya. Nah, demikian juga dengan hidup kita adik-adik ya. Kita anak-anak Tuhan, kita mungkin hidup kita sesuatu yang buruk ya.
nggak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan bisa ubah menjadi hidup kita hidup yang berkenan dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, pilihannya ada dalam diri kita masing-masing. Ya, kita mau menjadi seperti ulat atau seperti kupu-kupu. Ya, nah kalau ulat itu mungkin dia kan makan daun nih, jadinya jadi hama buat tanaman ya. Tanaman yang kena ulat biasanya akan mati ya. Daunnya lubang-lubang, nanti batangnya bisa dimakan. Nah, itu menjadikan tumbuhan ini tidak bisa berkembang. Nah, kalau kupu-kupu dia hidup dari satu bunga ke bunga yang lain ya. Dia membawa serbuk sari ditempelkan ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan, dan tanaman yang biasa dihinggapi kupu ini menjadi berkembang, bisa berbuah ya, bisa menghasilkan buah yang manis, bisa itu di dalam IPA dikatakan kupu-kupu ini membantu penyerbukan. Nah, kita mau pilih yang mana? Hidup kita mau seperti ulat atau mau seperti kupu-kupu? Nah, kita bisa ya menjadi hidup yang baru, menjadi ciptaan Tuhan yang baru kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Nah, syaratnya seperti apa sih? Ya, kita mau kalau kita mau menjadi hidup yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yuk kita mau buka sama-sama Alkitabnya. Yuk, Alkitabnya siapin, kakak tunggu ya. Kita mau baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Di situ dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksudnya apa sih? Nah, kita bisa menjadi ciptaan Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita mau ada dalam Kristus, ya, kita bisa menjadi ciptaan baru. Syaratnya pertama, kita ada di dalam Kristus. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, apakah adik-adik sudah ada di dalam Kristus? Apakah adik-adik sudah siap menjadi ciptaan baru? Nah, kalau kita menjadi ciptaan baru, berarti apa? Hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita yang seperti ulet, yang tidak ditakutin orang, yang tidak disukain orang, itu bisa berubah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti kupu-kupu, disukai orang, berguna buat tanaman, ya. Nah, kita mau hidup kita seperti kupu-kupu ini, ya, berkenan dan berguna. Nah, itu adalah pilihan buat adik-adik semua. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang ada di dalam Kristus, kita tidak cukup berhenti ada di dalam Kristus, ya. Tapi ada syarat kedua supaya kita menjadi ciptaan baru yang berkenan kepada Tuhan, ya. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar, ya. Jadi ada 2 syarat supaya kita menjadi ciptaan baru. Pertama, kita hidup ada di dalam Kristus. Yang kedua, kita hidup mengenal benar Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita bisa mengenal Tuhan itu gimana caranya? Ya, caranya tadi Kak Lisa sudah kasih contoh kan? Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, supaya kita bisa berkenan, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita harus membaca firman Tuhan, ya. Adik-adik punya Alkitab kan? Nah, di Alkitab itu adalah perintahnya Tuhan, itu adalah karakternya Tuhan, itu adalah bentuk kehidupannya Tuhan, ya, yang mau Tuhan ajarkan buat kita semua. Jadi, kalau adik-adik mau mengenal Tuhan dengan benar, adik-adik harus rajin baca Alkitab, ya, karena itu sumbernya. Kita bisa kenal Tuhan kalau kita baca Alkitab. Nah, dan pada saat kita baca Alkitab mungkin kita nggak tahu, makanya kita harus lengkapi dengan berdoa, ya, minta pimpinan Roh Kudus, minta tolong sama Roh Kudus supaya
kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui firman yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di situ adik-adik kita mau belajar ya, mengenal Tuhan dengan benar dengan cara membaca firman Tuhan dan berdoa minta pimpinan dari Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik kita mau belajar lebih lanjut ya. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, nah dalam hal apa sih kita diciptakan baru oleh Tuhan ya? Kita mau ada 3 hal yang Tuhan mau kita rubah dalam kehidupan kita ya. Sebagai ciptaan baru, kita mau memiliki hal-hal yang baru, yaitu dalam hal satu, pola pikir atau cara berpikir ya. Kita mau berpikir yang baik, mau berpikir yang benar ya. Kalau dulu punya pikiran yang jahat, yang sering istilahnya menghakimi orang lain, nah kita curiga sama orang lain, kita mau berubah pola pikirnya kita nggak lagi istilahnya gampang menuduh orang ya. Kita mau memiliki pola hidup, pola pikir yang benar, yang berkenan kepada Tuhan ya. Dalam Filipi 4 ayat 8 ya, di situ dikatakan firman Tuhan, jadi saudara-saudara ya, kakak bacakan ya firman Tuhannya, adik-adik nanti bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar nih ya, ada 7 hal yang Tuhan mau rubah pola pikir kita. Apa yang harus kita tanamkan dalam pemikiran kita? Yaitu 1, semua yang benar. 2, semua yang mulia. 3, semua yang adil. 4, semua yang suci. 5, semua yang manis. 6, semua yang sedap didengar. Dan yang ke-7, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ada 7 hal yang Tuhan mau kita supaya pemikiran kita dirubah oleh Tuhan. Ya, kita tidak bisa ngubah sendiri, tapi kita bisa melalui doa kita, melalui permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi ciptaan-Mu yang baru. Aku mau memiliki pola pemikiran yang berkenan kepada Engkau. Hal-hal apa yang harus aku pikirkan Tuhan? Nah, dan dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama penuh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, kita pikiran-pikiran tadi ya, yang baik, yang manis, itu semua ada dalam Tuhan. Dan kita mau miliki itu ya, karena kita ada di dalam Tuhan. Kita sudah mengaku bahwa Tuhan itu juru selamat kita, Tuhan itu penolong kita. Nah, apa yang sudah kita imani itu biarlah itu terrealisasi dalam hidup kita. Kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Perubahan dalam pola pikir. Yang kedua, perubahan di dalam tutur kata ya. Tadinya yang sukanya ngomong jorok, ngomong kotor ya, yang kadang binatang keluar semua dari mulut kita, kita mau rubah. Kita tidak mau pergunakan mulut kita untuk hal-hal yang tidak berguna ya, tapi kita mau pakai mulut kita ini untuk menjadi berkat. Kata-kata yang kita keluarkan biarlah itu kata-kata yang manis, yang sedap didengar, yang bisa menimbulkan orang yang mendengarnya itu bersemangat ya. Orang yang mendengarnya itu menjadi bersukacita ya. Kita mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, kalau mungkin adik-adik ikuti dalam renungan harian kita bulan yang kemarin, itu selalu kita mengajak adik-adik untuk berkata manis, untuk berkata benar, karena memang tema kemarin itu kakak ambil mengenai kuasa dalam perkataan. Nah, kita yakin bahwa perkataan kita itu penuh kuasa ya. Biarlah apa yang kita ucapkan itu bisa memberkati orang lain ya. Kalau ada teman yang patah semangat, melalui ucapan kita bisa menghibur mereka, bisa menguatkan teman-teman kita. Ya, nah itu biarlah melalui mulut kita yang kecil ini bukan menjadi hal yang membahayakan, mengecewakan orang lain, menjadi batu sandungan buat orang lain, tapi melalui mulut kita mau memberkati orang lain. Melalui mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, sehingga
Tuhan dimuliakan ya melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita ya. Yang ketiga yaitu perubahan melalui tingkah laku kita ya. Kalau yang dulunya tingkah lakunya kasar ya, sama mamanya suka bentak ya, suka berbuat kasar nih. Misal nih pulang les, sekarang kan enggak sekolah ya, adik-adik sekolah online, tapi masih kadang les. Pulang tasnya langsung dilempar blok, nanti ada mbaknya lagi nyapu disepak. Nah, itu enggak boleh adik-adik. Nah, kita mau melalui hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Melalui tingkah laku kita mau berlaku manis buat orang lain ya. Sehingga kita mau setiap hari kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita ya. Melalui 3 hal yang Tuhan rubah dalam hidup kita, yaitu melalui cara berpikir atau pola pikir, melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita. Biarlah ya kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar melakukan ya. Jangan sekedar mendengar adik-adik ya. Kalau kita dengar tok terus kita enggak meresponi, kita enggak mau ambil tindakan untuk berubah, nah kita masih posisinya seperti ulet ya, yang tidak berguna, maksudnya yang hanya bisa merusak tanaman, yang orang melihatnya jijik. Tapi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita yakini bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, dan kita mau berubah, kita mau hidup menjadi seperti kupu-kupu yang berguna buat tanaman, yang manis dilihat dan disukai banyak orang. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini singkat dan bisa membawa berkat buat adik-adik semua. Kita mau mulai saat ini belajar dan berkomitmen, Tuhan, aku mau menjadi ciptaan-Mu yang baru. Aku mau hidup di dalam Engkau, berkenan di dalam Engkau, dan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, yuk kakak ajak adik-adik kembali baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ini yang menjadi ayat hafalan kita hari ini ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk biar adik-adik hafal, ulang sekali lagi ya. Yuk 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik percaya, kita ada di dalam Kristus, kita mau belajar mengenal Tuhan dengan benar, melalui firman Tuhan, melalui doa kita, minta pertolongan sama dengan Roh Kudus, sehingga kita dirubahkan ya. Dalam tutur kata, dalam pola pikir, dan dalam tingkah laku kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Yuk adik-adik, sebelum kita selesaikan ibadah kita, nanti adik-adik tunggu kuisnya ya. Jangan lupa kuisnya diikuti, dijawab, kirim ke mentor masing-masing ya. Kita mau akhiri ibadah kita, yuk kakak ajak adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami hari ini boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekalipun melalui online, kami percaya firman Tuhan ya dan amin, dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang baru. Kami hidup ada di dalam Engkau, dan saat ini Tuhan kami mau belajar mengenal kebenaran akan firman-Mu, mengenal Engkau secara benar. Kami mau mempelajarinya dan kami mau melakukannya.
Kami terus minta pimpinan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami Engkau mampukan menjadi anak-anak yang membawa sukacita buat sekeliling kami, menjadi teladan. Biarlah pola pikir kami, tutur kata kami, tingkah laku kami berubah menjadi anak-anak yang berkenan kepada Engkau, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, ini doa kami, ini syafaat kami, ini kerinduan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersepakat berdoa buat Indonesia. Biarlah Engkau turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan, ada damai sejahtera, ada sukacita atas bangsa kami Bapa. Dan setiap permasalahan yang ada di negeri ini, kami percaya Engkau campur tangan, Engkau akan memberikan pertolongan untuk menyelesaikannya. Buat pimpinan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Engkau juga yang akan tolong beliau, beri kesehatan, kekuatan, hikmat yang lebih Bapa, sehingga beliau boleh mengatur bangsa ini, dan orang-orang yang boleh bekerja dengan beliau di dalam kabinet, staf menteri maupun jajaran pemerintah yang lain, semua orang yang sudah Engkau tetapkan, biarlah mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lain, memimpin negeri ini, mengatur bangsa ini, dan biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dan biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh mendatangkan berkat buat kami semua. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Bapak, dimanapun mereka berada yang saat ini mengalami bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus Bapak, mari Tuhan tolong mereka, beri mereka kesehatan, lebih kekuatan, dan biarlah Engkau berikan mereka kecakapan untuk menanggungnya. Kami percaya bahwa musibah ini akan segera lalu dan kami boleh menikmati hidup secara normal Bapak. Terima kasih Yesus. Berdoa juga buat tim medis yang berjuang di garis depan melawan COVID. Engkau lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, berikan imunitas lebih sehingga mereka boleh bekerja dengan sempurna, dengan terlindungi Bapak. Segenap kebutuhan mereka, baik itu vitamin, makanan, obat-obatan, vaksin, APD, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang terpapar sakit saat ini, Engkau yang memberikan kesembuhan, biarlah melalui kesembuhan yang mereka alami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Ini doa kami Bapak, ini syafaat kami naikkan ke dalam kuasa tangan Tuhan saja. Dan sekarang Tuhan kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.